Berjumpa kembali dengan saya Wawan Kurniawan, guru sosiologi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sumulu Barat, Kabupaten Sumulu. Kali ini saya bersama dengan Ibu Cutlisa Yuranda, guru seni budaya SMA Negeri 1 Sumulu Barat, Kabupaten Sumulu. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Pak Wawan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi Bu ya. Nah, sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Ibu berikan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi dalam kelas, saya melakukan adapun tujuan yang ingin saya supervisi adalah untuk mengevaluasi dan juga mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap Bu ya, lebih percaya diri sehingga memberikan yang terbaik buat murid di kelas nanti Bu ya. Begitu Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan gimana Bu? Ada beberapa tujuan yang ingin saya sampaikan di dalam pembelajaran saya. Saya harap setelah saya menerapkan pembelajaran ini, anak-anak mampu mengidentifikasi konsep karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, dan nilai estetis pada karya tari tersebut, Pak. Selanjutnya, saya berharap peserta didik mampu merancang konsep karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, dan nilai estetis. Dan selanjutnya, saya berharap peserta didik saya mampu membuat gerak berdasarkan konsep yang telah mereka sepakati. Oh, jadi lebih pada mengidentifikasi Bu ya. Iya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau dalam proses observasi Ibu? Nah, area pengembangan yang saya harapkan dan saya ingin optimalkan yaitu pada kekreativitas anak-anak. Anak-anak aktif, kreatif, dan berkolaboratif sesama teman rekan kelompoknya masing-masing, Pak. Jadi lebih menerapkan kolaboratif Bu ya. Nah, Iya. saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas Bu, misalnya seperti strategi, metode, dan modelnya Bu. Iya Pak, berdasarkan pembelajaran abad 21 ya Pak, saya rencananya ingin berkolaborasi juga dengan menggunakan teknologi dan aplikasi yang menarik, slide-slide bergambar, dan juga saya ingin menerapkan model pembelajaran problem based learning di mana nanti saya akan membagikan LKPD yang di dalamnya terdapat beberapa masalah yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Dan di sini juga saya akan menerapkan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi, Pak. Jadi lebih pada problem based learning juga, diskusi Iya, ceramah juga Bu ya. Iya. Oke Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu menerapkan pembelajarannya? Misalnya hari apa, jam berapa, dan di Iya waktunya Pak. Bu. Kebetulan merancang karya tari ini adalah topik pada kelas 12. Jadi pas hari Kamis saya ada jam di kelas 12 MIA di jam ke-3 dan ke-4 Pak. Baik Bu, ini Bu, dan saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu. Di situ nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Apa namanya Bu? Dan nah, kira-kira sebelum kita nih Bu menutup ini Bu, mengakhiri ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, dengan percakapan kita hari ini saya lebih percaya diri dan lebih terfokus, terpusat, dan berani akan menerapkan pembelajaran setelah sharing-sharing dengan Bapak tadi ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Sampai berjumpa Bu hari Kamis Bu ya. Iya Pak. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, Pak. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang seni tari. Nah, sebelum itu kita
ini. Nah, tolong Niko dipimpin, bersiap dan berdoanya. Bersiap. Berisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak ibu, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Ini Putra. Kenapa Ilin? Sakit. Sakit. Sudah berapa hari dia sakit? 3 hari, Bu. 3 hari? 3 hari. Semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Seperti sedia kala. Oke, baik anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar tentang merancang karya tari. Anak-anak ibu masih semangat nggak? Semangat? Semangat sukses. Oke, aplaus dulu untuk kita. Oke, berarti hari ini kita akan membahas tentang merancang karya tari. Nah, kelas 1 dan kelas 2 kalian sudah membahas tentang seni tari. Sekarang kita menuju ke materi sekarang, yaitu merancang karya tari. Nah, anak-anak ibu di sini masih ada yang ingat nggak apa itu tari tradisional? Ada yang ingat? Tari tradisional. Ya, Bu. Iya. Tari yang Ingat. dilestarikan secara turun-temurun. Iya, betul sekali. Tari yang dilestarikan secara turun-temurun. Iya. Selanjutnya tari kreasi. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kelas 1, kelas 2, tari kreasi. Tari kreasi pernah lihat tari nggak kalian? Pernah. Di mana? Di acara Perpisahan. acara perpisahan, acara sehari-hari di tempat kalian. Apa itu? Lawatan. Ya, benar sekali. Kira-kira tari lawatan yang ditarikan oleh kalian di desa itu tari apa kira-kira? Iya, tari kreasi. Nah, berarti tari kreasi itu kira-kira apa? Siapa yang merancang tari ketika tampil di lawatan tersebut? Siapa? Kalian sendiri? Ya, kalian sendiri. Berarti tari kreasi itu adalah tari? Iya, tari yang diciptakan sendiri. Tari yang dirancangkan sendiri. Nah, ibu ulangi kembali, tari kreasi ada 2 cara membuat tari kreasi. Yang pertama, memang tari yang sudah ada, terus kita rubah polanya sedikit. Dan yang kedua, memang dari asalnya, akarnya kita rancang sendiri. Mau musiknya, mau geraknya, mau mau modelnya, mau judulnya, kita rancang dari diri kita sendiri. Nah, itulah namanya tari kreasi. Oke anak-anak ibu, sekarang kalian sudah kelas 3. Sekarang kalian bisa merancang karya tari. Yang dulunya kelas 1 kalian hanya melihat dan mencontoh, dan kelas 2 kalian juga seperti itu, tari Nusantara ya. Dan sekarang kalian harus bisa merancang karya tari. Nah, ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yaitu KD 3.2. Kita akan membahas tentang KD 3.2 yaitu merancang karya tari. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, ibu harap nih anak-anak ibu yang pertama mampu
pendidikan? Ini contohnya, ada tari serampang 12. Serampang 12 dari mana? Itulah media pendidikan. Kalian melihat tari serampang 12, kalian jadi tahu, oh ini tari dari Sumatera. Nah, itu dia fungsi tari sebagai media pendidikan. Kalian menambah ilmu, menambah wawasan. Oke. Selanjutnya, di sini tadi sudah ada yang jelaskan apa itu tari tradisional, tari kreasi dan tari kontemporer. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, yang ini gambar tari Tradisional. Ini tari Kreasi. Ini tari Kontemporer. kontemporer. Nah, kontemporer itu adalah tarian yang modernisasi serta bersifat bebas dia. Dan oke ya, selanjutnya, nah ada jenis-jenis tari. Yang pertama ada tari apa? Tradisional. Ya, yang kedua, Tari kebersamaan. yang ketiga, Tari kelompok. selanjutnya. Tari kelompok. Di sini Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oh, minggu lalu kita sudah bagi kelompok ya? Iya. Baik. Sekarang kalian duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke? Masih semangat? Masih. Angkat dulu. Ini akan Ibu bagikan pada kalian di dalam kelompok kalian. Di sini akan dihadapkan dengan beberapa masalah yang harus kalian selesaikan pada hari ini ya. Kita menyaksikan video. Kelompok kalian sudah pada dapat LKPD-nya? Sudah. Oke. Kita akan menyaksikan video.
Oke, baik ya anak-anak, semua sudah selesai ya? Sudah. KPD-nya sudah bisa dikumpulkan sama Ibu, LKPD, lembaran LKPD-nya tadi. Kalian kembali ke posisi awal. Ya, Bu. Posisi tadi. Oke, baik, kalian sudah menyelesaikan LKPD kalian dengan sangat bagus ya menurut Ibu. Aplaus dulu. Nah, baik. Sekarang kalian mempresentasikan hasil yang telah kalian isi tadi, diskusikan tadi di dalam kelompok kalian ya. Masih semangat? Masih. Semangat! Semangat! Oke, lagi masih kurang. Semangat! Kira-kira kelompok satu siapa yang mewakili kelompoknya untuk presentasikan ke depan kelompok satu ya. Nah, silakan kelompok satu, perwakilan dari kelompok satu. Siapa? Bunga dan Dilan. Bunga dan Dilan. Oke. Bunga dan Dilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah merancang sebuah tari dengan nama Tari Serampang 12. Kami sudah sedikit merancang tari dari gerakan-gerakan awal. Semoga minggu depan kami dapat menyelesaikan sampai akhir dengan iringan musik. Ya, gerakan yang sudah kalian dapat tadi di dalam kelompok seperti apa? Bisa ditunjukkan sedikit? Nah, kalau pakai hitungan bisa juga ya, boleh ya untuk cerita ya pakai hitungan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sangat bagus ya kelompok
tentang merancang karya tari, di mana juga ada pembahasan sehingga kami mengerti tari tradisional, tari kreasi, dan tari kontemporer. Dan juga kami mengerti jenis-jenis tari yang dimana ada tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, dan juga belajar tentang fungsi tari tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, bagus, apa Bu? Sekali ya, kesimpulan dari Ratu tadi, Ibu anggap anak-anak Ibu sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Ibu ulang kembali, hari ini kita sudah belajar tentang merancang karya tari. Di mana pembahasan kita, kalian sudah mengerti tentang apa itu tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang berkembang di suatu daerah yang ditarikan secara turun-temurun, dan tari kreasi dan juga tari kontemporer. Nah, kalian juga sudah belajar tentang fungsi tari. Ada fungsinya sebagai media pendidikan, ada media hiburan, ada sebagai media dan lain-lain sebagainya. Dan anak-anak Ibu sudah merancang karya tari walaupun masih setengah ya. Baik, kira-kira anak Ibu ada pertanyaan lagi tidak? Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak. Jelas lagi ya? Oke, sampai jumpa minggu depan dengan materi kita yaitu memperagakan gerak tari yang sudah kalian rancang. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan bersiap untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan dipandu oleh Fauzan. Apa yang Bapak Fauzan? Masih kurang semangat ya? Silakan Fauzan. Doa dimulai. Doa selesai. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Cudlisa Yuranda, dan juga disaksikan oleh Bapak pengajar praktik Bapak Ilmelin SPD. Mohon izin Pak untuk percakapan pasca observasi ini. Saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu Cudlisa terhadap observasi kita minggu kemarin, Bu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan observasi kemarin, Bu? Oke, terima kasih Pak Awan. Hasil observasi kemarin saya cukup bersemangat karena sebelum kita melakukan observasi, Bapak melakukan pra dulu dengan saya, jadi saya semakin percaya diri dalam menerapkan pembelajaran pada anak-anak, dan hasilnya alhamdulillah sudah lumayan bagus daripada pembelajaran yang saya lakukan sebelum kita melakukan pra observasi seperti kemarin. Ya, baik, Bu. Adakah hal-hal yang belum maksimal yang Ibu terapkan di dalam pembelajaran observasi kemarin, Bu? Hal yang belum maksimal ya di dalam observasi kita kemarin, saya rasa di saat saya membuat siswa itu bergerak aktif semua. Masih ada beberapa siswa yang belum aktif, tapi kebanyakan siswa sudah aktif, Pak. Jadi kedepannya Ibu harus bagaimana untuk memaksimalkan hal tersebut. Misalnya kemarin itu kita sudah Ibu berada di Ibu sampaikan berada di poin 6 sampai 7, Bu ya. Apakah di sini ada peningkatan terhadap setelah Ibu melakukan observasi di
kelas terhadap anak-anak ini? Alhamdulillah, kalau menurut saya Pak, dari hasil observasi kita kemarin, anak-anak sudah meningkat daripada yang lalu. Yang biasa yang kemarin hanya sampai poin 7, saya rasa sekarang sudah poin ke-9. Ya, berarti ada perubahan di diri peserta didik, baik di keaktifannya, kolaboratif mereka, dan keberanian mereka tampil untuk memaparkan hasil diskusi mereka di dalam kelompok. Di situ saya juga melihat keaktifan anak-anak lebih membangkitkan dengan penampilan ibu menyampaikan materi-materinya itu sangat tertarik mereka. Nah, jadi ibu kira-kira dari hasil kemarin observasi kita, adakah yang perlu ibu kembangkan untuk kedepannya? Ya baik Pak. Usaha saya memang ada beberapa yang perlu saya kembangkan kembali. Seperti yang tadi saya bilang, ada masih beberapa anak yang tidak aktif. Ada sekitar 2 anak yang tidak aktif, mungkin karena ada satu dan lain hal. Saya akan lagi kembangkan lagi. Saya akan menerapkan pendekatan kepada peserta didik. Saya akan menanyakan maksudnya pendekatan kita secara konseptual ya Pak, kehidupan sehari-hari. Mungkin apa yang menyebabkan anak-anak tersebut belum aktif, sedangkan rekan-rekan yang lain sudah aktif. Jadi di situ saya akan kembangkan pendekatan yang lebih kepada peserta didik yang belum aktif. Jadi ibu lebih menekankan pendekatan bu ya? Ya, pendekatan juga sharing-sharing nanti tentang materi. Mungkin mereka tidak aktif, mungkin belum mengerti atau bagaimana ya. Jadi saya memperdalami lagi, saya menjelaskan lagi. Pokoknya dengan cara pendekatan pada anak-anak sehingga kita tahu, oh anak-anak ini atau motivasi saya yang kurang pada mereka. Jadi dari hasil pendekatan tadi kita tahu anak-anak itu apa, kenapa dia belum aktif. Baik Bu, jadi dalam hal yang disampaikan di masalah pendekatan, kira-kira dalam penerapan hal semacam itu kira ada tantangannya nggak? Kalau dibilang tantangan, pasti setiap hal yang akan kita lakukan memiliki tantangan ya Pak. Di sini tantangannya yaitu Pak, mungkin saya fokus kedua orang anak-anak ini, juga harus fokus dengan anak-anak yang lain. Jadi itu merupakan tantangan bagi kita guru, bagaimana cara kita harus membagikan nih perhatian kita kepada beberapa anak, jangan hanya 2 anak. Nah, di situ merupakan tantangan bagi saya. Jadi berdiferensiasi lah Bu ya, Ya, dalam pola yang kita kembangkan. Jadi untuk mengantisipasi tantangan tersebut, ada nggak langkah-langkah ibu untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut berarti saya harus lebih aktif dan lebih bersemangat, berenergi ya Pak. Harus jangan berpihak di sini saja menonton. Jadi saya harus lebih aktif juga. Saya ingin anak-anak aktif, berarti saya harus lebih aktif juga untuk membuat anak itu juga ikut aktif. Ini jangan saya berharap anak-anak aktif malah saya jadi pasif. Jadi sama aja, tidak ada keterkaitan ataupun stimulus pada anak-anak. Jadi dia dari kontradiktif buat jadi bertolak belakang Bu. Jadi oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya setelah apa yang sudah kita saksikan, sudah menjadi pra, bahkan sampai kita mengobservasi Bu ya. Di sini langkah ke depan yang ingin Ibu lakukan kira-kira apa Bu? Mungkin Ibu bisa memberi refleksi sedikit terhadap dunia pendidikan kita ini Bu, terutama mungkin gimana nih? Ya Pak, langkah ke depan yang akan saya perbaiki atau saya ingin kembangkan lagi ya Pak, yaitu dalam penerapan model-model. Mungkin ada 2 orang anak tadi yang kurang aktif, saya bilang ke Bapak, mungkin model pembelajarannya tidak sesuai dengan keinginan anak tersebut. Kemarin saya menerapkan model PBL. Mungkin bisa jadi kedepannya saya akan menerapkan model discovery learning dengan menerapkan video pembelajaran ataupun gambar-gambar yang bisa menstimulus anak-anak tersebut. Mungkin dengan perkembangan beberapa penerapan model pembelajaran bisa memperbaiki gaya belajar ataupun tingkat hasil belajar peserta didik tersebut Pak. Dan juga saya akan berkolaborasi ataupun menanyakan kepada rekan sejawat termasuk Bapak, bagaimana nanti ke depannya kira-kira apa yang perlu saya tambah. Saya harus mencari ilmu baik secara daring maupun luring. Oke Bu, terima kasih banyak. Mungkin dari pembelajaran yang selama ini problem based learning, Ibu yang meningkatkan ke lebih maksimal lagi Bu ya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini percakapan pasca observasi kita Bu.
lain kali kita bisa lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi dalam mendidik anak-anak generasi bangsa ini, di mana kita mencapai puncak keemasan untuk bangsa kita ini. Semoga ke depan dunia pendidikan kita di Pak PP lebih bagus, lebih beradab dan lebih berakhlak mulia sesuai dengan visi dan yang kita punya. Terima kasih atas semua ini dan juga kepada Pak PP. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.